Kami serahkan puji Tuhan ya buat vokal grup dari Gang Prajurit. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan waktu dan tempat untuk persembahan pujian dari GKMI Yerusalem Baru. Siap-siap untuk GKMI Glory Ministry nanti ya. Kami serahkan waktu dan tempat. Selesai ini GKMI Glory Ministry siap-siap.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
dari vokal grup dari GKMI Glory Ministry sekalian dibawa liturginya. Yang ikut liturgi ya, bawa aja ke depan sambil kita bernyanyi, nanti diletakkan di depan. Ya, kita bernyanyi sambil menyambut anak-anak Tuhan Jemaat GKMI Glory Ministry. Kita naikkan pujian, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja. Semua jemaat GKMI Glory Ministry, sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Ya, kita mendengarkan pujian persembahan dari Jemaat GKMI Glory Ministry.
Natal ini damaikan hati yang dulu terluka. Natal ini satukan kita, jangan ada dendam di hati. Natal ini pulihkan kita, hidup saling mengasihi. Selamat Natal saudaraku, Gloria in excelsis Deo. Selamat Natal, damai selalu di hati. Yesaya 7 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 61-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi dunia, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mika 5:1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan memberkati. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan menyalakan lilin. Kami
akan membacakan bagi Bapak Ibu yang menyalakan lilin. Yang pertama, Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Dr. Andus Robert Nambela MA MM. Yang kedua, mewakili Panitia Natal, Bapak Yusanduru. Mewakili Jemaat GKMI Glory Ministry, Bapak Jesper Gula. Mewakili hamba Tuhan, Bapak Pendeta Boy Halawa. Mewakili lingkungan atau tetangga, Ibu Kezia Boru Tarigan. Mewakili undangan, Bapak Depi Gula. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah dipanggilkan boleh maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Malam kudus sunyi senyap. Iya. Satu lagi Bapak Gembala GKMI Glory Ministry, Pendeta Yerman Raha STH. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, Gloria menggegap, malam surga menyanyikannya, dan gembala menyaksikannya. Lahir sang penebus, lahir sang penebus. Malam kudus kurnia dan berkah. Malam kudus. Nanti di akhir pujian ini kami serahkan kepada hamba Tuhan. Kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu, anak-anak kudus. Cinta kasih kami serahkan kepada hamba Tuhan. Cinta kasih kekal. Kita satu dalam doa. Pujian dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini
boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu lewat nada pujian kami, bahkan pembacaan firman-Mu, bahkan setiap kami bernyanyi, bersorak, karena kami menyadari Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi firman, datang untuk menyelamatkan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap setia untuk menjaga dan memelihara kami. Dan biarlah sebentar pada malam waktu yang penuh dengan sukacita, kami boleh belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu taruhkanlah hikmat bijaksana kalbudi, urapan yang daripada Tuhan menyertai kami sekaliannya, bahkan hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu. Biar setiap kami mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, dan setiap kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami sampai akhirnya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kami persilakan duduk. Shalom. Selamat hari Natal. Ya, belum ngantuk lah ya. Masih tengah 9. Amin ya. Masih semangat. Ya, masih bergairah. Nah, puji Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ini sudah kali keberapa Bapak Ibu mengikuti Natal. Nah, biasanya bulan Desember ini ya kita sangat-sangat dikenyangkan dengan makanan rohani, firman Tuhan, dan tentunya juga makanan jasmani. Ya. Tapi saudara, kalau makanan jasmani kita bisa bilang sudah terlalu kenyang, sudah terlalu sering. Tapi kalau firman Allah setiap hari, setiap saat tetap baru. Amin. Kita tetap butuh. Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan yang maha kuasa. Benar ya? Tuhan yang maha agung. Saking besarnya Tuhan, kita nggak bisa bayangkan. Alkitab katakan bahwa bumi ini tempatnya berpijak. Jadi kakinya, saudara. Nah, jadi kalau dia berdiri, dia bisa memandang seluruh bumi ini. Dan Tuhan kita Tuhan yang maha hadir. Maha hadir. Dia bisa berada di tempat atau di mana saja dalam waktu yang sama. Saya percaya malam hari ini bukan kita saja yang bernatal, banyak yang bernatal. Dan di setiap tempat mengatakan bahwa Tuhan hadir di sini. Amin. Bisa nggak? Bisa nggak Tuhan hadir di mana-mana? Dalam waktu yang sama? Bisa. Tuhan itu adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Amin. Artinya dialah orang yang paling pintar. Dialah pribadi, bukan orang. Dialah pribadi yang paling pintar dari antara semua yang pintar. Setuju? Iya. Dialah orang yang paling baik dari antara semua orang yang paling baik. Amin. Ya. Saking baiknya dia, saking baiknya, kita yang porak-poranda ini pun dikasihinya. Amin. Kita yang gak karu-karuan ini pun Tuhan sayang. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, pada malam hari ini tema kita submit to God, artinya ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Taat. Nah, sedikit dulu saya terangkan tentang ketaatan. Ada orang yang taat karena posisi. Artinya posisi saya ini
anggota, makanya saya taat kepada pemimpin saya, ketua. Ya, kalau saya nanti tidak taat, saya dicopot. Karena takut. Ya kan? Takut, dia berkuasa kepada majikan kan, dia yang memberikan upah dan lain sebagainya. Makanya kita taat. Kita taat karena uang dikasih. Makanya ada orang melakukan ini disuruh karena dikasih wani piro, ya kan? Kasih uang, dia taat. Oke Pak, ngapain apa aja? Ayo main kita. Kemana Pak? Karena sudah dikasih uang, kasih fasilitas, kasih ini, taat. Tapi ada orang yang taat. Dia taat karena memang dia menyadari dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusannya, bahwa orang yang ditaatinya itu benar-benar orang yang memiliki kuasa di dalam hidupnya dan yang memperdulikan hidupnya dan yang benar-benar menuntun dia, membawa dia, dan di dalam hidupnya ada keteladanan. Makanya kita taat. Kita diajarkan taat kepada orang tua. Hukum yang kelima, patuhilah, hormatilah orang tua kita. Biar pangkat kita lebih tinggi, biar badan kita lebih kekar, kita lebih kuat. Orang tua kita mungkin kalah secara fisik, kalah secara pangkat, mungkin kita lebih kaya, tapi kita harus hormat sama orang tua. Amin. Karena itu kerendahan hati kita dan ketaatan kita tulus. Iya Pak. Datang dulu kau ke sini ya. Ya Pak. Amin. Kita datang beribadah, kita datang Natal, kita datang melakukan ini karena kita taat kepada Sang Penebus. Amin. Tadi sudah kita akui, dialah yang paling perkasa di muka bumi ini. Dia yang paling baik di muka bumi ini. Dia yang paling berkuasa, dia yang paling pintar, paling hebat. Tapi saudara, tidak sedikit orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi nggak mau taat, nggak mau tunduk, masih ragu. Kan? Nah, ayat yang menjadi penuntun kita pada malam hari ini dalam Natal ini, Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Kalau ada di HP-nya, di Alkitabnya, boleh dibaca, diikuti. Tapi kalau sudah hafal, ya pandang aja lah ke depan. Ya, karena ada yang sudah hafal juga. Itu ayat hafalanku. Aku ingat itu katanya kan. Oke, saya baca di sini. Atau kalau kita supaya kompak ditengok orang yang lewat, kita sama-sama baca, oke? Amin. Amin. Ya, supaya yang ngantuk di samping kiri kanannya, ya kesentak dia. Bilang kiri kanannya jangan ngantuk. Ya, kita mulai baca ayat yang kelima dan nanti ayat ke-6. 3, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Percayalah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, saya selalu ingatkan jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kalau sudah jam-jam sekian, perhatikan, hati-hati apalagi memakai kendaraan sepeda bermotor. Ya, ada pertimbangan ke arah mana, ke jalan mana, dan jangan, kalau bisa jangan sendiri. Karena memang sekarang ini tidak ada lagi wilayah daerah yang bisa dijamin aman.
Tapi saudara, udah kita bilang gitu masih terjadi juga. Nah, oleh sebab itu Alkitab ini menjawab. Mungkin kita bilang, bisa nanti ku hadapin itu. Oh, aku tahu, aku ini. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Ya, amin. Berdoalah. Jadi kalau firman Tuhan mengajarkan dalam setiap gerak-gerik hidup kita, kita harus memulai dengan menyerahkan kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah kita mengantisipasi dan menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di sekeliling kita, di hidup kita. Maut mara bahaya tidak jauh dari diri kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang menggegerkan. Ya. Kemarin ada berita anak usia 12 tahun, cewek lagi, bisa membunai ibunya sampai 20 liang. Kita geger mikirkannya. Wah, kok bisa? Padahal dibuka Facebooknya selama ini foto mereka tuh mesra, kompak. Alasannya marah karena ini dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Natal itu bukan sekedar perayaan. Saya selalu bilang kalau di gereja sama saya bilang ibadah Natal. Kalau perayaan identik dengan pesta, nanti joget-joget, ya, goyang. Ya, terakhir minum-minum, terakhir hilang ingatan, ya, terakhir macam-macam. Kalau perayaan ulang tahun, perayaan ini. Ya. Tetapi saudara, kita ibadah karena kita bersyukur bahwa Allah menjadi firman. Dan firman itu menjadi manusia. Dan dia mati di kayu salib. Supaya saya dan saudara, sekali lagi, yang gak karu-karuan ini mendapatkan keselamatan. Amin. Kita orang yang berdosa, kita penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kita banyak ketidakberdayaan. Jadi banyak orang mengandalkan kepintarannya, pengertiannya. Dia pikir begini, kalau aku banyak uang apa rupanya? Ada falsafah kami, bisa dong mengatur negara on, hepeng. Kalau sudah ada uang, apa yang nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Tetapi banyak juga orang yang gagal menyelesaikan masalahnya dengan hepeng, dengan uang. Banyak. Penting, sangat penting uang. Tapi dia harus kita yang mengendalikan, jangan dia yang ngatur kita. Mesti kita yang ngatur. Ada orang pikir kalau aku nanti sekolah tinggi-tinggi, aku bisa ini, bisa itu, bisa ini. Ternyata banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, ya, mengalami kegagalan dalam hidupnya. Banyak porak-poranda rumah tangganya, ekonominya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, banyak juga orang mengira kalau saya begini, kalau saya begini, saya begini. Tapi orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang mau tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan hikmat pengetahuan, kekuatan dan berkatnya. Dan teristimewa ada damai sejahtera. Dan tangannya lah yang menuntun kita, ya, berjalan di dalam kegelapan ini. Banyak orang bosan, ngapain kita berbuat baik, ngapain begini. Karena terpengaruh dengan sistem kehidupan sekarang. Gak ada artinya kita baik-baik. Kalau kita
terlalu baik jadi bahan tipuan orang. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita diciptakan untuk berbuat baik. Tapi dalam berbuat baik kita harus pakai hikmat. Amin. Ya, tidak juga berbuat baik tanpa tujuan. Ini penting, saudara. Mulai orang melihat fenomena alam kehidupan ini, ternyata kalau mau ya, lenyap segala yang kita miliki bisa dalam waktu yang singkat. Kalau kita juga mau mendapatkan berkat, bisa juga dalam waktu yang singkat. Kita kemarin kan ya di daerah sini agak lumayan lah sedikit. Ya kalau di daerah kami agak lumayan lagi, di atas di sini banjirnya. Kalau kita lihat di daerah yang lain lagi, di Sunggal, ya di Kampung Lalang, yang Medan-Medan inilah dulu kan. Belum lagi kita melangkah keluar sana. Waduh, sampai ke atap rumah itu habis semuanya. Lenyap. Mungkin sudah dipersiapkan untuk bulan Desember, ya, Januari nanti. Ya, tapi mereka harus berkabung. Ya, kehilangan ini, kehilangan itu. Kalau mereka tidak punya Kristus Tuhan dalam hidupnya, kalau mereka tidak punya iman percaya kepada Tuhan, mungkin banyak yang akan mengalami depresi berat, akan mengalami gangguan pikiran, putus asa. Karena memang bencana itu sangat menyakitkan sekali. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, saya nggak tahu, masing-masing kita punya masalah dan punya persoalan kita sendiri. Sebab itu kita bersyukur, ya, kalau kita bisa sampai saat ini melaksanakan ibadah perayaan Natal. Ini satu sukacita besar. Tangkap setiap firman Tuhan bermakna di dalam hidup kita. Pegang, camkan. Besok kita eksekusi, kita lakukan. Bagaimana bukti ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan? Kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya jangan ada lagi keraguan. Tadi Tuhan kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Serahkan sama Dia. Bagaimana cara kita menyerahkan? Tundukkan hatimu, ya, berlutut, berdoa kepadanya. Maka firman Tuhan bilang apa? Tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah napas kita. Kalau kita berhenti berdoa berarti berhenti bernapas dalam iman Kristiani kita. Ya, jadi saudara, percayalah. Dulu saya dipengaruhi banyak hal sebelum saya bertobat, sebelum saya kenal Tuhan. Saya asal jalan, ketemu orang, apa dibilang? Apalagi orang Batak kan, orang Bataknya bilangnya begini, kau dikawani opungmu kau, ya kan? Ada opungmu ngikuti kau. Aduh, hancur aku nih, opungku yang kemana lah ngikutin aku. Wah, ngeri juga aku nih ya, berarti ada yang ngikutin dalam hati saya dengan kepulangan saya. Ya kan? Nah, kemudian, aku gak takut, aku ada pendidikan kok, aku ada sekolah, ada ini segala macam. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Percayalah kepada Tuhan. Jangan serahkan hidupmu kepada roh-roh nenek moyang, roh-roh orang yang sudah mati. Jangan engkau bergantung kepada pengertianmu. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa kita ini diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan dengan sangat begitu luar biasa. Kita harus percaya sekalian. Kita harus percaya
bahwa Tuhan menciptakan kita ini luar biasa. Kita mau bilang terus, aku diciptakan Tuhan secara ajaib dan unik. Ya. Aku percaya di dalam diriku ini sudah diberikan Tuhan potensi, kemampuan untuk mengangkat kehidupanku. Itulah Tuhanku, aku percaya itu. Maka kita kan lihat, ada orang karena kesempatan untuk mengikuti pendidikan formalnya, tidak ada kesempatan karena faktor apalah. Dia nggak sempat sekolah dulu karena ini, karena itu. Akhirnya dia cuma duduk di bangku sekian. Tapi ternyata bisa sukses. Amin. Nah, ada orang masih kecil, sudah ditinggal ayah dan ibunya, tapi orangnya sangat bermoral, beradab, sopan. Siapa yang ngajarin? Dia belajar dari sekolah kehidupan. Kita capek kali. Aduh, siapa ngajari kau? Bapak nggak pernah ngajar seperti itu, mama nggak pernah. Kau lihat atas pamanmu, tulangmu, opungmu, apamu, nggak ada seperti itu. Kenapa kok kayak gitu? Diajari sama tetangga, Pak. Diajari sama kawan. Nah, oleh sebab itu serahkan sama Tuhan. Amin. Kita nggak bisa menjaga dia 24 jam. Nggak bisa. Mengawasi dia nggak bisa 24 jam. Karena kita juga punya aktivitas kekuatan. Dia pergi ke sana, dia pergi ke mana, dia beraktivitas, ada yang sekolah, belajar, bermain dan lain sebagainya. Serahkanlah sama Tuhan. Percayalah. Amin. Ya. Jangan bilang, oh nanti udah ada yang jaga itu, kusuruh ini, kusuruh itu. Jadi puji Tuhan, setelah saya mengerti firman Tuhan, ada itu Tuhan yang menemaniku, Tuhan yang menuntun langkahku, yang memimpin aku berjalan di dalam terangnya. Amin. Ya. Yang berlalu sudah berlalu. Langit dan bumi akan, tapi firman-Nya tinggal tetap. Dan yang kedua, yang ketiga lah ya, tadi percaya, kemudian jangan bersandar. Yang ketiga, akui dia dalam segala lakumu. Akui dia dalam segala lakumu. Artinya apa ini? Akui dia dalam segala lakumu. Artinya, perkataan kita, tindakan, perbuatan kita, akhirnya orang bisa tahu siapa kita. Kita pernah dengar bahasa menunjukkan? Bahasa menunjukkan bangsa, kan gitu kan? Dari bahasanya kita tahu, ya kan? Saya ketemu anak kecil, dek gini-gini, pak, banyak kali dia tahu bahasa-bahasa yang apa tuh, yang seram-seram itu. Kok bisa begini? Ya kan? Ternyata dia di sebelah rumahnya bangsa lain. warteg, ya kan? Tiap hari didengarnya orang-orang itu ngomong apa, ngomong itu segala macam kan? Pas satu dinding, ya kan? Jadi didengar gitu. Yang satu ngomong, manggil kawannya pun adanya namanya ada, tapi manggilnya dengan nama yang di belakang itu. Nah, akhirnya begitu. Kelihatan. Jadi saudara, kita harus menunjukkan dari cara kita, sopan kali ini. Bahasanya kok baik, bagus. Ternyata iyalah. Dia jemaat GKMI Glory Ministry. Contoh. Dia anaknya si Anu. Bapaknya itu orangnya begini. Kelihatan kok dari anaknya. Jadi cara mengaku itu bukan dengan kata-kata. Kita bukan dengan kata-kata, tapi dengan karya, dengan perbuatan. Ya. Selamat siang Om, selamat siang Tante, selamat siang Namboru, Opung, Tulang, Om, dan sebagainya. Ya kan? Terima kasih. Ya kan? Kalau mau masuk ketuk dulu, ngobrol, duduk sopan. Itu cara kita mengakui. Orang juga bisa lihat.
Saya pernah ada teman saya gitu juga. Orang bilang, Pak, itu teman Bapak? Iya. Kenapa rupanya? Bapak, ya. Itu kurasa pendidikannya ini Pak ya. Kurasa ini orangnya. Enggak, biasa-biasa. Ya kan? Tapi karena itu, dia dididik di rumah Tuhan. Nah, sehingga dari tutur katanya, dari tindakannya, perbuatannya kelihatan. Amin. Ya. Kan kadang-kadang kita nggak pas. Kalau uang yang jatuh 5.000 jatuh uangmu katanya kan. Kalau 100 langsung diinjak. Ya kan? Nah, atau Bapak Ibu, kalau ada tamu datang keluarga dari tempat jauh, pas dia mau pamit, mau pulang, lalu mana anak-anak? Dikasih uang 2.000, uang 5.000. Apa yang kita bilang? Jangan biasakan kasih uang, nanti kebiasaan dia. Tapi kalau dikasih uang 100.000, uang limpol, cepet-cepet, bilang apa? Nah, bilang apa sama tante? Bilang apa om? Bilang apa sama opung? Terima kasih. Ya, harusnya kita bilang jangan. Ya, sayang, karena nanti kalau sudah pergi tamu, ayo kumpul semua untuk beli baju baru nanti Arina. Padahal baru bulan 2. Nah, 10 bulan lagi nunggunya. Harap-harap cemas dia. Nah, kalau tinggal 2 minggu lagi ya mungkin jadilah itu kan. Tapi kalau 10 bulan lagi. Nah, jadi saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, orang akan orang nggak takut. Nggak takut orang lewat itu. Orang nggak takut berkomunikasi, berinteraksi dengan kita. Karena orang tahu. Kalau begitu, dia akan terus memimpin kita. Meluruskan jalanmu artinya dia akan memimpin kita terus. Percayalah. Maka maka firman Tuhan yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya, iya. Cuma kita kadang-kadang mau seakan-akan kita lebih pintar dari Tuhan. Kenapa Pak gini kan? Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya. Sekaliannya ini apa ini? Apa sekaliannya? Uang, kesehatan, sukacita, mungkin harta yang lain lagi kan akan ditambahkan. Jadi tapi ditambahkan. Kalau ditambahkan pasti ada yang pokok dulu kan, baru tambahkan. Nah, tambah itu ya untuk memenuhi, menggenapi sesuatu yang sudah ada. Jadi yang pertama cari dahulu kerajaan. Tapi kita enggak, kalau nggak ada uang kita, kalau kita nggak kaya, di gereja pun kita nggak dihargai, di kumpulan marga pun kita nggak kaya. Kita cari dulu uang sebanyak-banyaknya, baru tahu saudara 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak dapat uang, akhirnya kita nggak dihargai terus. Ya kan? Padahal ya kalau kita cari Tuhan, nanti berkatnya bertambah, maka saudara kita bisa jadi berkat. Ya, amin. Ya. Kena itu dulu ketika saya betul-betul melakukan satu pertobatan, itu kata-kata yang saya dengar dari keluarga saya. Aduh, kau terus ambil bagian gini, belum ada sama kau. Kau pikir kau dihargai, kau pikir kau ditengok, ongkosmu pun pikir nggak ada, begini. Belum ada penghasilanmu dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, ya, saya selalu prioritaskan Tuhan bersama dengan keluarga. Kami terus melayani, ya, walaupun kadangkala, ya, satu kali saya pernah peristiwa yang tragis, kami lagi mau melayani, ya, sepatu istri saya copot, patah tumitnya kan, akhirnya dibuanglah tumitnya dua-dua, jadi biar tetap utuh, ya kan?
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, belum bisa juga diganti. Ya, dilem-lem lah, di toko-toko lah, digoyang-goyang lagi. Tapi saudara, janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi. Saya yakin dan percaya akan terjadi satu perubahan besar, ya, di dalam kehidupan kita, baik secara ekonomi, secara jasmani, ketika kita lebih memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Camkan itu. Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita kadang-kadang, ya, seringkali, ya, waktu kita nyanyi, kita hanyut, kita nangis, tapi sekejap itu Tuhan tidak melihat dan tidak menuntut hal yang itu. Tapi Tuhan mau menuntut kita perubahan. Amin. Ya. Saya selalu bilang, kalau kita dengar firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan bukan supaya orang tahu firman Tuhan, bukan supaya orang mengerti firman Tuhan, tapi supaya yang mendengar itu mengalami lawatan Tuhan dan dia berubah. Amin. Ya, harus seperti itu. Jadi pun kita demikian. Kalau kita berdoa, kita harus melihat bahwa Tuhan itu ada mendengar di depan kita. Atau kita berdoa, Dia tidak kelihatan, tapi kita bisa rasakan. Makanya Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, bejana hatiku. Jadi dia menyentuh, dia menjamah. Kita harus alami itu. Jadi kita bukan hanya sekedar beragama, tapi kita disebut pengikut Kristus. Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah julukan, sebutan kepada orang yang pengikut Kristus. Baru dilembagakanlah dalam secara hukum dalam negara berdasarkan hukum. Tapi secara alkitabiah bukan. Orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang menyembah Yesus, orang Kristen, pengikut Kristus, katanya gitu. Sebutan. Beda dengan yang lain-lain. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ada 3 hal itu. Pertama tadi, percayakan. Yang kedua, jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Sehebat apa bila kita bilang, Tuhan, aku ini orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa-apa. Berikan aku pengetahuan Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku, ampuni Tuhan aku semua, aku ini orang yang berdosa. Yang ketiga, aku dia tunjukkanlah lewat perbuatan kita. Jadi saya percaya lewat Natal malam hari ini, lewat tema kita, ini akan membawa satu perubahan besar. Karena saya dan saudara kita semua dijanjikan oleh Tuhan dalam Ulangan pasal 28, bila mana engkau hari ini benar-benar dan baik-baik mendengarkan suaraku dan melakukannya, maka berkat ini akan mengikuti engkau. Nah, ini janji Tuhan. Dan saudara, kita melihat bukti dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan Tuhan. Orang boleh menganiaya kita, orang boleh menghujat kita, orang boleh membatasi kita, menekan kita, supaya kita jangan bergerak, jangan begini, jangan ini. Tapi Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Amin saudara. Di semua kehidupan, waktu kita berdagang mungkin ada orang yang mencoba-coba supaya dagangan kita jangan laris, jangan laku, dibuat begini, dibuat begitu. Tapi saudara tetaplah bertekun dalam doa, maka usahamu, bisnismu akan laris. Mungkin engkau sebagai karyawan, engkau sudah bekerja baik-baik, ada orang yang iri, lalu memfitnahmu, menyebut ini, lalu memanas-manasimu, memprovokasimu. Tetap jaga peliharamu, tekunilah. Tapi terang itu akan terbit atasmu, ya. Kebenaran itu tidak perlu kita benar-benarkan, tidak perlu kita pembenaran diri, karena kebenaran itu pasti akan muncul pada waktunya, ya.
Saudara-saudara, mungkin kita sebagai pegawai, sebagai ini, kita gak dikasih naik pangkat, gak dikasih karir. Tetap aja tekun, mau tidak mau, dia akan pakai kita. Mau tidak mau, dia harus pilih kita. Maka kita tidak heran, saudara, pembelaan Tuhan di sana sini, di berbagai bidang kehidupan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Kristus, pada akhirnya menduduki posisi-posisi yang seharusnya mereka harus dapatkan dan peroleh. Tetap berjuang, jangan pernah patah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kami undang kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kami mau angkat kita satu pujian. Lagunya boleh dibantu kami. Kita mau angkat pujian ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara seberapa sulit situasi dan keadaan yang kita hadapi, tapi kita punya Tuhan yang selalu menjanjikan sukacita damai sejahtera. Walaupun mungkin saat ini kita sedang terombang-ambing, atau mungkin Bapak Ibu sedang dalam sukacita besar karena banyak berkat, tapi saudara tetaplah berjaga-jaga. Jangan sampai kita kehilangan kendali dalam hidup kita. Haleluya, glory. Sekalipun kita mau angkat pujian ini bersama-sama.